Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 3 untuk pagi hari ini tugasnya adalah yang sudah tertulis mengerjakan di buku paket, yaitu di halaman 97 sampai 98. Nah, itu untuk yang materi kemarin. Nah, untuk pagi hari ini Mister juga akan menambahkan materi yang baru di pelajaran ke-8. Kalian buka buku paketnya halaman berapa? 99, atau di judulnya materinya mulai 101. Di buku paket 101 kalian lihat, di situ kita akan belajar tentang sikap terpuji. Sikap terpuji itu apa toh? Sikap yang bagus, sikap yang baik, sikap yang disukai oleh orang lain, atau sikap yang dicintai atau disukai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi anak yang terpuji adalah ciri anak yang soleh, ya. Di sini sikap terpuji apa yang akan kita pelajari, yaitu sikap ikhlas. Apa itu ikhlas itu? Ikhlas di sini adalah tulus hati atau bersih hati. Tidak ada tendensi apapun dalam beramal kecuali hanya niat murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga artinya adalah benar dalam melakukan segala sesuatu. Setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, maka amal kita akan hilang pahalanya. Contoh, Mister baca Al-Quran atau Mister menolong orang lain cuma biar dapat pujian. Itu Mister Mustafa, dia gemar menolong, akhirnya dipuji. Akhirnya kita niatnya awal itu niat hanya apa? Karena ingin dipuji oleh teman, seperti itu. Maka ini kurang bagus, ya. Atau bukan kurang bagus, tapi memang tidak bagus kalau kita beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim diperintahkan untuk ikhlas sesuai dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Al-Bayyinah ayat 5, ya. Kemudian kalian balik lagi untuk halaman selanjutnya. Ikhlas merupakan sifat terpuji dalam hati. Ikhlas adalah perbuatan hati. Ikhlas mudah diucapkan, tetapi ketika dipraktekkan perlu adanya pembiasaan dalam hati kita. Anak yang beramal ikhlas disebut mukhlis. Yang melakukan disebut mukhlis, ya. Berikut beberapa ciri anak yang ikhlas. Apa saja cirinya? Yang pertama adalah beramal dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam banyak orang. Dia tetap biasa. Tidak kemudian banyak orang menjadi dibuat-buat. Nah, itu sama saja nanti dia juga minta pujian dan dalam hatinya nggak bersih karena murni Allah. Kemudian tidak mengharap pujian orang lain. Mau dipuji nggak dipuji, intinya aku menolong. Mau dipuji atau tidak dipuji, intinya aku taat pada Allah. Ini karena ikhlas. Jadi tidak pengaruh omongan orang yang ikhlas itu terhadap omongan orang, tidak pengaruh. Mau dipuji ya biarkan, mau dihina ya biarkan. Maksudnya biarkan itu hatinya tidak pengaruh sama amalnya. Ya, seperti itu. Kemudian tidak pernah terpengaruh pujian orang lain. Dengan pujian orang biasa. Karena orang, hati-hati, kalau orang terlalu banyak dipuji, ini akan menimbulkan juga sikap ujub dan sombong. Maka hati-hati. Tidak pernah mengharap imbalan, pamrih atau sesuatu yang dilakukan. Ya, suatu lillahi ta'ala, tidak mengharap imbalan dari siapapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Biasanya kalau orang pernah melakukan kebaikan kemudian diingat-ingat, dulu itu aku. Akhirnya apa? Kebaikan yang diingat-ingat akan menjadi tidak murni, ingin dikenang orang, ingin dipuji orang dan sebagainya. Maka jangan sering atau bahkan jangan sampai kita menyebut-nyebut kebaikan kita, seperti itu, ya. Nah, ini ada contohnya halaman 102. Menerapkan perilaku ikhlas, ada menemani adik bermain, senang hati ketika ibu sedang memasak, membantu teman, ikhlas ketika jatuh, tidak mengharap imbalan, membersihkan papan tulis ketika mendapat jadwal piket, belajar dengan sungguh-sungguh karena ikhlas. Terus kemudian kalau orang yang ikhlas, maka ia akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya orang ikhlas? Hatinya menjadi bersih dari sifat tercela.
amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ketenangan dalam hidup, terhindar dari perilaku dosa dan riya. Itu ya. Mungkin itu materi awalnya ya untuk perilaku terpuji, yaitu ikhlas. Jangan lupa setiap amal landasilah dengan lillahi ta'ala atau dengan ikhlas murni karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja yang mungkin Mister dapat sampaikan, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.